Kembali lagi bertemu dengan anak-anak, kembali lagi bertemu dengan mapel bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas tentang kosakata, dan untuk bacaannya bagi yang belum paham, besok akan Bu Evi kirim video yang menjelaskan tentang bacaan teks tersebut. Jadi untuk pertemuan daring kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa dalam bab 1. Silahkan sambil dibuka buku LKS Cerdasnya halaman 10 yang atas, yang D al-insya al-muwajahah itu. Di situ tertulis judulnya fi'lul madhi mujarrad. Nah, untuk tarkib pada bab 1 yaitu tentang fi'il madhi, saya akan menjelaskan. Fi'lun artinya fi'lun itu adalah kata kerja. Ya, sebenarnya pembahasan tentang fi'lun ini sudah pernah saya bahas di kelas 8. Tapi mungkin kalian ada beberapa yang sudah lupa, atau yang diajar Pak Taufik juga saya belum tahu sudah pernah diajarkan atau sudah pernah dibahas atau belum, saya belum tahu. Jadi saya akan mengulanginya lagi pada kesempatan kali ini ya. Untuk fi'lun itu berarti kata kerja. Yang perlu kalian ketahui, fi'il itu dibagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, mudhari, dan fi'lul amri. Apa itu fi'lul madhi? Fi'lul madhi adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang mana pekerjaan tersebut sudah kita kerjakan. Sedangkan fi'lul mudhari itu adalah kata kerja sekarang, yang mana pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang, yang mana kata kerja itu pekerjaannya sedang kita kerjakan atau akan kita kerjakan. Nah, itu masuknya ke fi'lul mudhari. Dan yang terakhir adalah fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Fi'lul amri adalah kata perintah. Selanjutnya, apa itu? Karena bab ini kita membahas tentang fi'lul madhi, maka kita harus mengetahui pengertian fi'lul madhi tersebut. Kita sudah tahu apa itu artinya fi'il yaitu kata kerja, madhi itu adalah lampau. Jadi jika digabungkan, maka pengertian fi'lul madhi adalah lafadz atau kata yang mana menunjukkan kata kerja untuk masa lampau, ataupun kata kerja yang pekerjaan itu sudah terjadi dan sudah dikerjakan. Sampai sini paham? Jika paham, saya akan lanjut. Dan menurut susunannya, nah, kalau tadi menurut zamannya, jenisnya itu ada 3. Sekarang menurut susunannya itu fi'il dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fi'il mujarrad, dan yang kedua adalah fi'il mazid. Nah, tadi menurut zamannya itu dibagi menjadi 3, sedangkan sekarang menurut susunannya dibagi menjadi 2, yaitu fi'il mujarrad, fi'il mazid. Apa itu fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad yaitu fi'il atau kata kerja yang huruf-hurufnya itu asli pada fi'il madhi. Nah, sedangkan fi'il mazid adalah fi'il atau kata kerja yang hurufnya sudah ada tambahan 1 huruf, 2, 3, sampai 4 huruf. Nah, gitu ya. Jadi mazid itu adalah kata kerja yang mana hurufnya itu sudah bukan huruf asli atau sudah ada tambahan 2, 3, sampai 4 huruf. Selanjutnya, nah, pada bab ini kita akan membahas tentang fi'il madhi mujarrad sulasi. Apa itu fi'il madhi mujarrad sulasi? Fi'il madhi tadi sudah kita bahas, kata kerja yang sudah lampau. Mujarrad itu
kata asli tanpa tambahan, sulasi itu 3. Jadi fi'il madhi mujarrad adalah kata kerja yang mana huruf-hurufnya itu semuanya asli tanpa ditambahi huruf apapun dan terdiri dari 3 huruf. Saya ulang, fi'il madhi mujarrad sulasi adalah kata kerja lampau yang huruf-hurufnya itu asli tanpa tambahan dan terdiri dari 3 huruf. Nah, itu fi'il madhi mujarrad sulasi ada 6 wazan. Ada 6 wazan. Apa itu wazan? Wazan adalah pola kata. Apa saja? Yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ula yaf'alu. Dan yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu. Coba diperhatikan, huruf pertama itu ada berapa? 3 huruf. Fa'ala, 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 fa'ila, fa'ula, dan fa'ila. Nah, kenapa huruf yang kedua yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu dan seterusnya itu terdiri dari 4? Karena yang kedua itu adalah fi'il mudhari yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Kita fokus pada fi'il madhi karena pada bab ini adalah fi'il madhi. Jadi yang harus kita fokuskan adalah kalimat atau kata pertama. Kata pertama yaitu fa'ala, itu terdiri dari 3 huruf. Nah, itu yang dinamakan sulasi. Nah, maka dinamakan fi'il madhi mujarrad sulasi. Contohnya apa dari wazan pertama atau wazan fa'ala yaf'ulu? Contohnya adalah qa'ada yaq'udu. Contoh dari wazan kedua yaitu doroba yadribu. Contoh dari wazan ketiga adalah dhahaba yadhabu. Contoh dari wazan yang keempat adalah fariha yafrahu. Contoh dari wazan kelima yaitu kaburo yakburu. Dan contoh dari wazan terakhir adalah hasibayah sibu. Selanjutnya, domir yang terdapat pada fi'il madhi. Kalau domir itu apa? Domir itu adalah orang yang mengerjakan. Nah, setiap pekerjaan itu kan pasti ada orang yang mengerjakan. Itu dalam bahasa Arab dinamakan domir. Nah, domir jika dilihat dari orangnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Sedangkan dilihat dari jumlah orangnya itu ada 1 orang yang mengerjakan. Yang kedua ada 2 orang yang mengerjakan, namanya musanna. Dan yang ketiga itu ada 3 orang lebih yang mengerjakan, itu dinamakan jamak. Sedangkan kalau dilihat dari jenis kelaminnya itu ada yang mengerjakan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, domir apa saja yang ada dalam fi'il madhi? Nah, kita bahas ya. Kita bahas untuk orang ketiga dulu. Orang ketiga itu siapa? Orang ketiga adalah orang yang sedang kita bicarakan. Misal kamu bertemu dengan kamu A, saya contohkan kamu adalah orang A. Teman kamu yang kamu bicarakan adalah B. Yang kamu ajak bicara adalah B. Yang kamu bicarakan itu adalah C. Nah, C ini dinamakan orang ketiga atau orang yang sedang kita bicarakan. Ya, yang sedang kita bicarakan itu berapa orang jumlahnya? Misal 1 orang, nah, atau 2 orang, atau 3 orang lebih. Nah, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, itu akan kita bahas sekarang. Domir fi fi'lil madhi, domair fi fi'lil madhi adalah yang pertama huwa, huma, hum.
Huwa, huma, hum itu termasuk orang ketiga atau orang yang sedang kita bicarakan, jenis kelaminnya adalah orang tersebut laki-laki. Kalau yang kita bicarakan adalah satu orang, maka kita menggunakan domir huwa. Kalau yang sedang kita bicarakan itu jumlahnya laki-laki 2 orang, kita menggunakan huma. Dan jika yang kita bicarakan lebih dari 3 atau minimal 3 orang, maka kita pakai domir hum. Selanjutnya, hiya, huma, hunna. Ini sama, masih di orang ketiga atau orang yang sedang kita bicarakan, tetapi jenis kelaminnya adalah perempuan. Hiya, jika yang kita bicarakan itu adalah satu orang perempuan. Huma, jika orang yang kita bicarakan terdiri dari 2 orang perempuan. Dan hunna, jika orang yang kita bicarakan itu minimal ada 3 orang perempuan atau lebih. Selanjutnya ada anta, antuma, antum. Nah, ini berbeda. Kalau tadi kita bicara tentang orang ketiga, nah 3 orang ini adalah termasuk dari orang kedua. Siapa orang kedua? Orang kedua adalah orang yang kita ajak bicara. Nah, jadi orangnya ada di hadapan kita, itu namanya orang kedua. Anta itu kalau yang kita ajak bicara hanya satu orang laki-laki. Antuma itu jika yang kita ajak bicara adalah 2 orang laki-laki. Dan antum itu jika orang yang kita ajak bicara adalah minimal 3 orang laki-laki atau lebih. Selanjutnya ada anti, antuma, antuna. Ini masih sama, orang kedua atau orang yang kita ajak bicara, tetapi dia jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi kalau yang kita ajak bicara adalah satu orang perempuan, itu kita harus menggunakan anti. Jika yang kita ajak bicara 2 orang perempuan, maka menggunakan antuma. Dan jika yang kita ajak bicara itu adalah antuna, maka orang yang kita ajak bicara itu minimal 3 orang perempuan atau lebih. Dan yang terakhir ada ana dan nahnu. Siapa itu ana dan nahnu? Mereka adalah orang pertama. Orang pertama itu siapa? Orang yang berbicara. Seperti sekarang Bu Evi, karena Bu Evi yang berbicara, berarti saya menggunakan kata orang pertama. Pakai ana apa nahnu? Nah, karena saya berbicara sendiri, tidak bersama dengan yang lain, maka saya menggunakan domir ana atau saya. Kalau yang berbicara kita bersama-sama berada di depan bareng ngomongnya, berarti kita menggunakan domir nahnu. Sampai di sini bisa difahami. Nah, kalau belum paham, video atau PT ini nanti bisa kalian ulangi untuk diputar. Kalau sudah, nanti akan Bu Evi kasih sedikit tugas, silahkan nanti dikerjakan. Saya kasih linknya. Terima kasih. Sampai di sini. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.